Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, bertemu lagi di Ekonomika Channel. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kita ketahui bahwa untuk pembangunan baik fisik maupun non-fisik di sebuah negara, diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Ketersediaan anggaran tersebut didapatkan dari pendapatan negara dan instrumen utang. Tidak semua negara mampu dan mau mempergunakan pendapatan negara untuk menutupi semua anggaran untuk pembangunan. Dan bahkan banyak negara yang pendapatan negaranya belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, sehingga menimbulkan defisit yang harus ditutupi melalui utang. Kebijakan utang ini diambil dengan menimbang bahwa kebutuhan untuk pembangunan merupakan kebutuhan yang harus segera diwujudkan tanpa penundaan. Kita ketahui, salah satu utang negara berupa pinjaman dari luar negeri atau yang kita kenal dengan utang luar negeri. Sebelum membahas lebih jauh, untuk membantu perkembangan channel ini dan lebih memberikan informasi yang berkaitan dengan ekonomi, jangan lupa like, subscribe serta tekan tombol loncengnya, agar kita semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami dan jangan lupa share video ini ya. Dikutip dari bi.go.id, utang luar negeri Indonesia pada Februari 2024 tercatat sebesar 407,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan dengan nilai tukar saat ini, Sabtu, 1 Juni 2024, dengan nilai tukar, di mana 1 US dollar 16.255 rupiah. Maka total utang luar negeri kita adalah 6.620,6 triliun rupiah. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini sebesar 279.041.209 jiwa, pada Februari 2024, maka satu orang Indonesia menanggung utang 23,6 juta rupiah. Namun perlu kita ketahui bahwa rasio utang Indonesia masih relatif lebih kecil, jika dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang. Dan bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, utang Indonesia masih lebih kecil. Lantas, sebenarnya, kenapa negara berutang? Dilansir dari finance.detik.com dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis, 14 Maret 2024, dan dari laman bisnis.tempo.com. Berikut ini adalah alasan mengapa negara berutang. 1. Untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas. Pembangunan infrastruktur tentu bukan dengan biaya yang murah dan waktu yang sebentar, tentu hal ini akan memakan dana yang tidak sedikit. Pemerintah suatu negara akan lebih baik berhutang daripada memangkas anggaran lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Mengapa infrastruktur penting? Salah satu alasannya, tanpa infrastruktur yang memadai akan menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat sehingga rendahnya daya saing nasional. 2. Utang adalah hal yang baik apabila dikelola dengan baik. Setiap utang yang dimiliki negara dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, saat ini pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif, di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. 3. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kebutuhan investasi di bidang-bidang ini merupakan hal yang tak kalah pentingnya, hal ini sebagai investasi jangka panjang suatu negara di masa depannya. 4. Defisit neraca pembayaran. Hal ini terjadi karena penerimaan negara lebih kecil dari pengeluaran. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut adalah dengan berhutang. 5. Menghindari opportunity loss. Alasan peminjaman utang negara ialah karena adanya kebutuhan yang perlu dibelanjakan oleh negara dan sifatnya tidak bisa ditunda. Sebaliknya, dengan menunda pembiayaan berpeluang mengakibatkan kerugian di masa yang akan datang. Misalnya anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. 6. Menjaga pertumbuhan ekonomi. Utang luar negeri yang benar-benar dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi itulah alasan mengapa negara-negara pada umumnya mau melakukan pinjaman ke luar negeri atau dalam negeri untuk negaranya. Jika teman-teman punya alasan lain silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya dan share video ini,
Agar channel ini semakin berkembang ke depannya, dan semakin banyak memberikan informasi yang bermanfaat berkaitan materi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.